Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, kami dari kelompok 5 kelas 642A26 akan mempresentasikan materi tentang matriks dalam ekonomi. Mengapa matriks itu penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan data yang banyak dan kompleks. Dengan matriks, data bisa diolah lebih cepat, lebih rapih, dan lebih akurat. Di ini, kami akan menunjukkan bagaimana matriks digunakan untuk menghitung pendapatan, penjualan, dan keuntungan perusahaan. Mari kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama ada mempermudah perhitungan pendapatan dan keuntungan, kedua menganalisis keterkaitan antar sektor ekonomi, ketiga mengoptimalkan produksi dan distribusi sumber daya, keempat mendukung analisis keuangan dan investasi, dan kelima mengolah data ekonomi secara cepat dan efisien. Dengan tujuan ini, kita bisa melihat bahwa matriks bukan hanya teori matematika, tetapi juga alat praktis dalam dunia bisnis. Saya Anasya Hamidatul Zain dengan NIM 642500192. Sebelum masuk ke contoh soal, terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Dalam bidang ekonomi, matriks digunakan untuk membantu mengolah data dalam jumlah besar secara lebih cepat dan efisien. Matriks sering dimanfaatkan untuk menghitung pendapatan, biaya produksi, keuntungan, hingga analisis keuangan perusahaan. Pada presentasi ini, saya akan membahas contoh soal pertama, yaitu menghitung pendapatan penjualan. Contoh pertama, yaitu diketahui PT Maju Jaya menjual 3 jenis produk A, produk B, dan produk C. Harga masing-masing produk adalah produk A Rp50.000, produk B Rp75.000, produk C Rp100.000. Harga tersebut dapat ditulis dalam bentuk matriks, yaitu H, 50, 75, dan 100.000. Kemudian, jumlah produk yang terjual pada bulan Januari dan Februari adalah P sama dengan 100, 80, 60, baris kedua 120, 90, dan 70. Baris pertama menunjukkan penjualan bulan Januari, sedangkan baris kedua menunjukkan penjualan bulan Februari. Pertanyaannya yaitu menghitung pendapatan tiap bulan dengan perkalian matriks. Penjelasan jawabannya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Saya Mayasni Dwi Asipa dengan NIM 642500754. Saya di sini akan menjelaskan penyelesaian soal nomor 1. Pendapatan dihitung dengan rumus R sama dengan P kali H untuk Januari 100 dikali 50.000 ditambah 80 dikali 75.000 ditambah 60 dikali 100.000. 100.000 dikali 50.000 hasilnya 5 juta. 80 dikali 75.000 hasilnya 6 juta. 60 dikali 100.000 hasilnya 6 juta. Hasil dari 3 perkalian tersebut dijumlahkan, hasilnya adalah 17 juta. Untuk Februari, 120 dikali 50.000 ditambah 90 dikali 75.000 ditambah 70 dikali 100.000. 120 dikali 50.000 itu 6 juta. 90 dikali 75.000 itu 6.750.000. 70 dikali 100.000 yaitu hasilnya 7 juta. 3 perkalian tersebut dijumlahkan, hasilnya adalah 19.750.000. Artinya, pendapatan Januari sebesar 17 juta dan Februari sebesar 19.750.000. Bayangkan kalau perusahaan punya 10 produk dan data penjualan 12 bulan, tanpa matriks perhitungan akan sangat rumit. Dengan matriks, semuanya bisa dihitung lebih cepat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fasyal Jufari. NIM saya 6425008. Selanjutnya, soal kedua tentang keuntungan perusahaan. Perusahaan memproduksi 3 barang, X, Y, dan Z. Jumlah produksi ditulis dalam matriks Q. Q sama dengan 500, 300, 200. Keuntungan per unit ditulis dalam matriks K. K sama dengan 20.000,
30.000, 40.000. Tugas kita menghitung total keuntungan perusahaan dengan perkalian matriks. Terima kasih. Saya Nazwa Nisa dengan NIM 64250065. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal nomor 2. Di sini ada isi yaitu rumusnya T sama dengan Q dikali K. Hasil perhitungan. Total keuntungan perusahaan dihitung dengan rumus seperti tadi yang saya sebutkan, T sama dengan Q dikali K. Perhitungannya adalah 500 dikali 20.000 ditambah 300 dikali 30.000 ditambah 200 dikali 40.000 sama dengan 500 dikali 20.000 yaitu 10 juta. Setelah itu 300 dikali 30.000 yaitu 9 juta. Setelah itu 200 dikali 40.000 yaitu 8 juta. Jadi total keseluruhannya adalah 27 juta. Jadi total keuntungan perusahaan adalah 27 juta. Contoh ini menunjukkan bahwa matriks bisa membantu perusahaan menghitung keuntungan dari berbagai produk sekaligus tanpa harus menghitung satu persatu. Oke, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, matriks memiliki banyak manfaat dalam bidang ekonomi. Antara lain, yang pertama, mempermudah perhitungan pendapat dan keuntungan. Yang kedua, mengelola data ekonomi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, mengurangi kesalahan perhitungan pada data yang berjumlahnya besar. Yang keempat, membantu analisis keuangan dan pengambilan keputusan bisnis dengan lebih sistematis dan akurat. Dengan matriks, perusahaan dapat mengelola data yang kompleks menjadi lebih sederhana dan terstruktur. Oke, di sini kita sudah selesai untuk menutupnya. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa matriks bukan hanya teori matematika, tetapi juga alat yang sangat berguna dalam dunia nyata, khususnya ekonomi. Melalui contoh PT Maju Jaya, kita belajar bagaimana matriks membantu menghitung pendapatan penjualan dengan cepat dan akurat. Lalu, pada soal kedua, kita melihat bagaimana matriks mempermudah perhitungan keuntungan dari beberapa produk sekaligus. Jadi, kesimpulannya, matriks adalah jembatan antara teori matematika dan praktik ekonomi. Sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.